Kenalkan. Selamat siang Bu Eka. Apa bisa minta waktunya sebentar Bu untuk berdiskusi Bu? Ya, bisa Boka. Kebetulan siang ini saya nggak ada kegiatan. Ada yang bisa saya bantu Boka? Begini Bu Eka. Saat ini saya merasa kurang enak dengan teman-teman yang lain Bu. Hmm, Memangnya ada apa Boka? Mengapa Ibu merasa tidak enak sama teman-temannya yang lain? Begini Bu Eka. Sejak saya mengajar di kelas 1 ini, saya sering menolak untuk membimbing murid dalam kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya Olimpiade Matematika. Jadi Bu Oka bercerita dengan saya kali ini tujuannya untuk apa ya? Ya, untuk mencari cara gitu loh, Bu. Bagaimana agar saya bisa tetap aktif, terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, tanpa mengganggu jam mengajar saya di kelas 1. Oh, baiklah Bu Oka. Semoga nanti setelah Bu Oka bercerita kepada saya tentang masalahnya, kita bisa mencari solusinya. Sekarang Bu Oka bisa menceritakan kepada saya kenapa atau apa kendala Bu Oka sehingga Bu Oka menolak untuk membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Padahal setahu saya Bu Oka itu sangat memiliki kompetensi dalam bidang ekstrakurikuler ini, terutama Olimpiade Matematika. Begini Bu Eka. Bu Eka kan tahu, saat ini saya mengajar di kelas 1. Dan Bu Eka juga mungkin sudah tahu dan paham bagaimana kelas 1 itu. Murid kelas 1 itu butuh pendampingan, mulai dia dari datang ke sekolah sampai dia pulang sekolah. Murid kelas 1 itu butuh pengawasan yang ekstra, Bu. Dan tidak bisa ditinggalkan walaupun sebentar. Dan lagian ini pengalaman pertama saya jadi guru kelas 1, Bu. Um, jadi itu kondisinya ya Bu Oka ya. Lantas sebenarnya Bu Oka ingin situasi idealnya yang bagaimana? Saya ingin murid kelas saya ini tetap saya dampingi sepenuhnya. Dan saya sebenarnya juga ingin ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler itu. Saya ingin juga bersama teman-teman membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dari cerita Bu Oka tadi, sebenarnya Bu Oka ingin terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, tapi tetap tidak meninggalkan atau tetap bisa mengawasi murid Ibu yang kelas 1 ya. Benar begitu Bu Oka? Iya, benar Bu. Benar gitu Bu. Ya, jika Ibu ingin situasinya seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya bisa melatih kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade Matematika, Bu. Tapi itu bisa saya lakukan setelah murid kelas 1 saya ini pulang sekolah, Bu. Kira-kira sekitar jam setengah 12. Oh, baiklah. Berarti Ibu Oka bisa melatih anak-anak ini atau mendampingi anak-anak ikut kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade Matematika ini setelah pulang sekolah jam setengah 12. Ya, lalu Iya, Bu. selain itu apa yang Ibu butuhkan lagi untuk melakukan kegiatan ini? Hmm, saya butuh tim, Bu. Saya nggak bisa kerja sendiri. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini saya butuh tim, Bu. Oh, jadi Ibu butuh tim. Kira-kira siapa yang orang-orang yang Ibu butuhkan dalam tim ini?
Rencana kalau kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade Matematika ini bisa jalan, saya mau melatih siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Mungkin dari masing-masing kelas itu saya akan ngambil 7 sampai 8 orang siswa. Dan saya butuh guru kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 itu untuk bisa menyeleksi siswa yang kira-kira bisa saya latih dalam kegiatan ini. Sekaligus untuk membantu memantau perkembangan kemampuan anak-anak setelah saya latih, Bu. Nah, dan sekiranya kalau ada perlombaan di jam pelajaran, salah seorang dari tim ini bisa mendampingi siswa untuk pergi lomba. Karena mereka mengajar kelas tinggi, kelas yang lebih tinggi, yang siswanya lebih mandiri daripada kelas saya yang saya ajari kelas 1 ini, Bu. Gitu, Bu. Aduh, maaf Bu Oka, terlempar barusan. Oh, Mungkin bisa diulang lagi Bu Oka. iya gini loh, Bu. Tadi Jadi, apa kira-kira mm-mm. siapa tim yang kira-kira guru yang Ibu butuhkan untuk masuk dalam tim Ibu ini? Nah, rencananya kan saya mau ngambil kelas 3, 4, dan 5. Mungkin dari kelas itu saya akan ngambil 7 atau 8 anak. Jadi saya butuh bantuan dari guru kelas tersebut untuk melatih atau untuk menyeleksi anak-anak yang akan ikut kegiatan ekstrakurikuler Olimpiade Matematika. Dan sekaligus memantau perkembangannya setelah saya latih bagaimana perkembangan dari anak-anak tersebut. Nah, ini yang pentingnya Bu, kalau seandainya jam perlombaan itu adalah di jam pelajaran, saya kan ngajar kelas 1 nih Bu, jadi saya bisa kerjasama sama timnya itu. Jadi eh, tim salah satu tim bisa pergi mendampingi anak lomba. Karena mereka kan mengajar di kelas yang lebih tinggi yang murid-muridnya lebih mandiri daripada kelas saya. Begitu, Bu. Oh gitu. Jadi Ibu membentuk tim yang gurunya terdiri dari guru kelas 3, 4, dan 5. Nah, selain dari itu masih ada nggak yang Ibu butuhkan lagi? Ada, Bu. Saya dan tim juga Ya. perlu membuat program, Bu. Yang mana dalam program itu saya akan cantumkan jadwal, fasilitas, dan mungkin materi-materi yang akan saya ajarkan ke siswa yang akan mengikuti ekstrakurikuler itu. Wah, bagus itu Bu. Kira-kira kapan Bu Oka bisa melakukannya? Wah, rencananya mulai minggu depan, Bu. Tapi terlebih dahulu saya akan koordinasi dengan Pak Heru, Bu Vega, dan Bu Ayu. Apakah mereka bersedia atau tidak? Lalu jika mudah-mudahan mereka bersedia ya Bu, jika mereka bersedia saya akan menyusun program bersama mereka dan setelah itu saya akan hubungi Ibu kembali untuk menyampaikan Wah, bagaimana progresnya. baik-baik Bu Oka. Saya akan tunggu Bu Oka ya. Siap Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Oka. Oke, lanjut. Gantian Oka. Sip. Sinyal kurang apa? Kurang lancar. Nah, ini jadi kecil ya. Kakak jadi kecil. Oke, Ya, kakak jadi kecil. coach, kakak jadi coach. Maaf Boka, apakah Boka sedang sibuk? Oh tidak, tidak Bu Eka. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Oka, saya sedikit ada permasalahan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Saya Hmm. merasa kalau terkadang pembelajaran yang saya lakukan itu rasanya eh, kurang efektif bagi anak-anak murid saya. Mm-mm. Oke, jadi tujuan Bu Eka menemui saya saat ini apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin nantinya setelah saya bercerita sama ibu, saya
bisa mencari solusi atau jalan keluar agar kedepannya nanti proses pembelajaran saya di kelas bersama murid-murid saya itu bisa lebih efektif dan bermakna bagi semua anak-anak didik saya, Bu. Begitu, Boka. Ya, baiklah Bu Eka. Baiklah Bu Eka. Kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi permasalahannya sehingga pembelajaran yang Bu Eka lakukan itu Ibu anggap tidak efektif? Begini Bu, di kelas saya menemui kendala saat menyampaikan materi atau penjelasan tentang sesuatu materi yang bagi anak-anak saya mungkin itu agak sulit begitu Bu. Lalu Bu Eka? Terkadang saat menerangkan materi yang agak sulit itu saya merasa lelah sendiri Bu, karena saya sudah menyampaikan materi secara berulang-ulang, tapi tetap saja ada beberapa murid saya yang tidak mengerti dengan materi yang saya sampaikan itu. Padahal saya sudah berulang-ulang menjelaskannya. Maksudnya menjelaskan berulang-ulang bagaimana Bu? Begini Bu, saya sudah menjelaskan materi itu kepada mereka. Nah, setelah selesai saya menjelaskan, saya tentu bertanya kepada murid-murid saya apakah mereka sudah mengerti atau tidak tentang materi yang sudah saya ajarkan tadi. Tapi ada beberapa orang anak yang belum mengerti tentang materi itu. Lalu saya ulangi lagi menerangkan materi itu dari awal sampai akhir. Tapi tetap juga masih ada yang belum mengerti gitu. Jadi saya bingung, Bu. Oke, kalau saya boleh tahu, bagaimana cara Ibu menerangkannya? Ya, saya ulangi dari awal, Bu, dengan cara yang sama, dengan langkah yang sama, dan dengan cara metode yang sama seperti sebelumnya. Tapi ya itulah Bu, tetap saja mereka masih belum paham. Padahal saya sudah menjelaskannya dengan cara yang sistematis, maksudnya dari yang mudah yang terlebih dahulu kepada yang sulit. Tapi ya gitu juga hasilnya Bu. Oke, menurut Ibu, di mana atau apa sebenarnya kendalanya? Padahal Ibu kan sudah mengulangi lagi penjelasan materi itu kepada murid-murid. Mungkin karena saya mengulangi caranya dengan cara yang sama ya, Boka ya. Lalu apa yang seharusnya Ibu Mungkin lakukan? karena saya menjelaskan dengan cara yang sama ya di awal seperti ya seharusnya karena cara awalnya sudah tidak berjalan mulus, berarti seharusnya saya mencari cara atau metode lain untuk menjelaskan materi itu ya Bu ya. Karena cara pertama tadi kan tidak berhasil, jadi cara yang kedua seharusnya yang berbeda lagi dengan cara yang pertama tadi. Iya, nah, apakah Ibu tahu metode atau strategi yang dapat digunakan untuk masalah ini? Ya Boka, saya dapat ide. Saya mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus itu, Bu. Ibu tentu sudah tahu kan langkah-langkahnya? Nggak Ya. kedengeran Boka, maaf. Oh, bagus itu, Bu Eka. Pembelajaran berdiferensiasi itu bagus. Ibu ingin, Bu Eka ingin tahu, Ibu Eka sudah tahu bagaimana langkah-langkah pembelajaran diferensiasi itu? Alhamdulillah sudah Boka. Yang pertama, saya tentu harus mengetahui kesiapan murid-murid saya dulu, saya untuk menerima materi itu terlebih dahulu. Bagaimana cara Ibu dapat mengetahuinya? Saya bisa mencari tahu mungkin dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar kepada mereka agar saya tahu oh mereka sudah yang tentang ini mereka sudah tahu yang ini belum gitu. Lalu apalagi Bu Eka? Pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar. Ya. Lalu saya juga mungkin bisa mencari tahu tentang minat dan bakat
murid-murid saya agar nantinya ketika saya meminta hasil belajar kepada murid-murid saya bisa memvariasikan tugasnya. Begitu, Boka. Oke, apa masih ada lagi Bu Eka? Ada, Boka. Saya juga harus mengetahui gaya belajar dari murid-murid saya. Mungkin dari ada di antara mereka itu ada yang cara belajarnya audio, visual, ataupun Iya, kinestetis. Jadi iya. nanti ketika menjelaskan materi, saya bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka itu. Apa menurut Ibu itu sudah cukup? Belum, Boka, masih ada lagi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional agar nantinya saya dapat mengetahui bagaimana kondisi psikologis atau siswa saya saat itu. Wow, menarik sekali Bu Eka. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya. Ya, Boka, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang integrasi dengan pembelajaran sosial emosional itu kepada murid-murid saya. Bagus itu Bu Eka. Nah, lalu kapan? Kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran seperti itu? Mungkin saya akan melakukannya dalam 2 hari ini, Boka, karena untuk itu kan saya butuh persiapan. Nah, setelah persiapannya selesai, mungkin baru bisa saya laksanakan. Dan mungkin untuk saat ini saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk materi-materi yang saya anggap sulit bagi anak-anak. Begitu, Boka. Mantap Bu Eka. Semangat dan selamat berjuang. Semoga hasilnya akan sangat memuaskan. Terima kasih, Boka. Terima kasih sudah mau mendengar cerita saya. Sama-sama Bu Eka. Sip. Maka Refleksi apa yang berarti. perlu direfleksikan? Refleksi. Dari refleksinya, berarti memang apa namanya itu, solusinya itu dari orang yang punya masalah sendiri yang mencari, enggak, Boka? Iya, dan itu pula seorang coach itu, Kan seorang sebenarnya coach solusinya itu dari orang yang menceritakan masalah itu. mm, Nah, sebenarnya solusinya tuh udah ada di diri si koci. Tapi koci itu mungkin kurang pede. Jadi si coach itu menggali terus, menggali. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kata kunci, sehingga si koci ini lahir ide untuk menemukan solusi dari masalah solusinya mereka. Gitu. betul. Betul sekali, Oka. Jadi si Iya, coachnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kemudian mengarahkan si coachnya untuk ke solusi yang diinginkan. Ya, ke solusi yang diinginkan. tapi bukan solusi yang ada di Ya, pikiran si coach itu sendiri. Biasanya kan kalau Iya, kita mendominasi, kadang kita berasumsi ya, judgement sesuatu, kita iya, justru harapkan solusi dari kita, kemudian itu iya. diterapkan di coach. Tapi kalau Mm-mm. ya, Dengan berjalan kita ini, dengan benar, pertanyaannya memang tajam, itu pasti si coachnya yang akan menjawab permasalahannya sendiri. Sudah iya, Bu Eka? keluar idenya. ya. Iya, betul. Sudah, Sudah selesai? Sudah bertukar Ya, peran? sudah sudah, banyak. sudah Silakan banyak. kembali ke room Bu Oka, Bu Eka. Sekaligus itu Ya. saya sudah kirim refleksi di grup, silakan diisi untuk refleksi sesi praktik hari ini. Oke, silakan di Terima lift kasih, board-nya. Mama. Terima kasih banyak. Uh,